Dan itu ternyata juga menjadi sebuah tindak lampah beliau Mbah Yai Mahrus Ali, walaupun beliau dalam keadaan sudah menikah. Postingan baru di YouTube, ingin subscribe, like, share, dan komen. Dengar menuju surga. Setuju. Ini saya sampaikan begini bukan semata-mata saya ngarang-ngarang sendiri loh, para teman-teman. Ini merupakan sebuah hasil keputusan dari Basu yang pernah ada 1 tahun yang lalu, gitu. 1 tahun yang lalu. Terima kasih untuk semuanya, Gus. Saya mau tanya-tanya soal jenengan sedikit, Gus. Jenengan selain sekolahnya memang di rumah saja atau pernah mondok barangkali Ramadanan atau gimana di mana gitu? Kalau saya pribadi sejak tamat SD saya di suruh oleh orang tua saya untuk menamatkan pendidikan di Madrasah Hidayatul Muhtadin Lirboyo. Jadi pendidikan mulai dari kelas 4 Ibtidaiyah MHM Madrasah Hidayatul Muhtadin Lirboyo sampai kelas 3 Aliyah di sana kurang lebih 9 tahun. Setelah itu sekarang saya lagi aktif mengabdi di MHM juga selama 4 tahun berjalan. Doanya semoga hikmahnya barokah. Amin. Berkhidmah sebagai mustahik mungkin. Iya. Dan juga untuk pesantren di pesantren lain mungkin saya laksanakan berupa pesantren kilat, yaitu pas waktu puasaan, pas waktu Ramadanan. Itu saya pernah satu di Kaliwungu, itu sudah pernah. Lalu pernah di Sarang, lalu pernah di Sarang itu sampai kalau nggak 3 sampai 4 kali. Lalu di Pacul Goang, yaitu pondoknya Mbah Yai Abdul Aziz, betul, Mbah Yai Abdul Aziz Mansur. Lalu pernah di Leteh Rembang, pondoknya banyak koleksinya Gus ya. Mbah Yai. Mumpung masih itu. Ya di Ramadan, pesantren Ramadan. Betul, pesantren Ramadan. Di Leteh itu di pondoknya beliau Gusmus Yai Mustafa Bisri. Soalnya apa ya? Itu juga merupakan saran daripada orang tua saya, menyuruh mumpung masih muda dan Ramadan biar nggak terbuang sia-sia, biar bisa betul lebih bermanfaat, dimanfaatkan untuk pelaksanaan kilat di berbagai macam pesantren. Dan itu ternyata juga menjadi sebuah tindak lampah beliau Mbah Yai Mahrus Ali, walaupun beliau dalam keadaan sudah menikah. Di saat beliau sudah menikah dan punya anak, yaitu orang tua saya, dan juga beliau Mbah Yai Imam Yahya Mahrus, tahu nggak Mbah Yai Imam Yahya Mahrus, orang tuanya Gus Reza? Itu kenapa Gus? Apanya itu? Itu paman saya. Nah itu pernah diajak beliau Mbah Yai Mahrus untuk puasaan di Sarang kalau tidak salah, semacam ketemu gitu di Sarang gitu. Padahal itu ayah sama anak sendiri, dan itu beliau sudah menikah gitu. Maksudnya Mbak Yai Mahrus sudah menikah, sudah pernah punya anak ya, beliau Mbak Yai Mahrus. Orang tua saya Buya Kafa itu juga pernah diajak puasaan di Langitan, Pondok Langitan dulu kan semacam Pondok Langitan dulu pas waktu eranya siapa itu lupa saya. Pokoknya orang tua saya itu pernah diajak oleh Mbah Yai Mahrus Ali untuk puasaan di sana. Dan ini dirasa oleh orang tua saya merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa gitu. Akhirnya menganjurkan kepada putra-putranya untuk bagaimana caranya puasaan itu tidak di rumah. Puasaan itu dimanfaatkan cari pengalaman. Nah, tapi ya dalam tahun ini kesempatan itu ya nggak bisa karena harus di rumah saja itu. Terus juga saya pernah puasaan di Habib Lutfi juga pernah, tapi ya itu cuma sesaat saja paling. Betul, itu sudah 2 kali, tapi
ya nggak full 1 Ramadan penuh, paling 1 minggu 4 hari begitu. Ya. Terus yang mau saya tanyakan, penasaran Gus, saya dengar memang para gawagis cak-cak Lirboyo itu kayaknya memang di setel atau dibikin sekolah di tempat sendiri aja, kalau mau pondok lain ya cuma pesrom gitu, tidak mondok ke pondok lain untuk menetap gitu Gus, barangkali itu mungkin salah apa benar tuh Gus? Memang torikohnya Gus atau Yai Lirboyo? Kalau itu kayaknya enggak dah, maksudnya bukan merupakan sebuah peraturan dan ketentuan. Itu sifatnya begini, sifatnya itu eman-eman saja kalau semisal enggak di Lirboyo gitu aja. Maksudnya rata-rata daripada saudara-saudara saya, keluarga saya itu semacam lebih mengutamakan pendidikan ala pesantren Jawa gitu loh, dan akhirnya lebih memilih untuk puasaan, untuk mengaji dan bersekolah di pondok pesantren Lirboyo gitu. Bagaimana, ini sudah bisa kita cukupkan? Ya, terima kasih untuk kunjungannya Gus. Cuman saya pengen kesan dan pesannya untuk acara saya. Selain ini juga mungkin barangkali jenengan tahu video-video yang kami buat, Guyonan Santri, pingin kesan dan pesannya aja atau masukan, kritikan barangkali biar mungkin kedepannya videonya bisa lebih baik lagi lah, kira-kira gitu mungkin kalau ada. Iya. Siap. Ya, kalau menurut saya ya tetap semangat bikin konten yang bermanfaat, yang ada hikmah, terlebih membuat konten yang sekiranya itu adalah sebuah gambaran daripada cerita yang ada dalam kitab-kitab. Nah, itu kan keren. Maksudnya kita tidak semacam ngarang-ngarang cerita sendiri, tapi justru membuat semacam menyadur gambaran yang pernah ada para sufi. Ya, tentunya juga tidak lupa diselingi dengan guyonan. Itu kan luar biasa. Maksudnya menandakan bahwa santri itu kreatif, tidak semacam guyonan baca paling gitu. Wah, ini subjektif kayaknya, belum objektif nih. Mungkin kalau kritikannya Gus, kekurangannya mungkin barangkali semacam santai Gus. Kurang tahu betul saya, maksudnya nanti selalu semangat saja bikin video, nanti lama-lama lebih maksudnya, ke motivasi aja. Ya, maksudnya semacam gak usah dihiraukan lah, semacam kekurangan-kekurangan yang ada, kita tetap semangat bikin konten. Lagian saya juga begitu, maksudnya saya semacam membuat konten-konten di Instagram saya semata-mata tidak luput dari kekhawatiran saya ada salah, ada bagaimana, tapi yang saya yakini dari nasihat-nasihat orang-orang di sekitar saya, pokoknya syukur bikin konten saja, syukur menulis keterangan yang sekiranya bermanfaat bagi orang lain saja, toh nanti seiring waktu berjalan nanti kita akan merasakan perubahan itu. Akan jauh lebih bagus dan kenangan lama itu akan berkesan. Nah, kurang lebih begitu. Terima kasih banyak Gus sudah berkunjung. Terima kasih, matur thank you bahasa Guyonan Santrinya. Kalau lain kali jenengan ke Pasuruan, ke Besuk, barangkali bisa bertemu gitu, kayaknya pengen. Dan saya kalau ke Lirboyo itu cuma sekali apa 2 kali gitu, itu pun ke Aula Muktamar. Kalau ke dalam-dalam belum, penasaran sih sebenarnya. Insyaallah, insyaallah. Jenengan monggo pinarak kalau misalkan ke Pasuruan, dipersilahkan monggo. Istilahnya sampai ke sini lah, ketemu lah. Kayaknya memang di online tuh kayaknya sering nih. Matur nuwun. Ya, sebelumnya terima kasih juga Pak Kiai Haji Dahlan. Waduh, amin. Kak Dahlan tuh nama inisial Gus. Amin ya wis lah. Saya juga terima kasih telah berkenan diundang, dan mohon maaf akan kekurangannya ya. Sekiranya
Buatan ini banyak manfaatnya, Gus. Bagaimana, saya mohon maaf dan semoga ini juga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga para pemirsa. Konco-konco ya. Terima kasih, matur nuwun Gus. Nggih, Ya, thank you. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu barangkali live bareng Gus Im Kafa atau dikenal dengan Caim Kafa. Kalau misalkan jenengan bisa mau request, barangkali bisa live sama siapa, tulis aja di komentar, insyaallah. Kalau misalkan saya kenal dan saya mampu untuk menghubungi, saya akan hubungi beliau-beliau. Rencana sih ada beberapa, dan kalau memang ini terus berjalan dengan baik, insyaallah kita akan lakukan lagi live-nya bareng sama beliau-beliau, barangkali bisa mengambil ilmu, manfaat dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih untuk tema sekarang, Lailatul Qadar dan prank yang lagi terjadi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, matur thank you. Kocok-kocok yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.